Misalnya lagi ada waktu-waktu senggang, beliau pasti pangku. Beliau cerita kisah gimana Nahdlatul Wathon, gimana beliau dulu beliau cerita perjuangan ini seperti ini loh, NU ini seperti ini loh, Islam itu begini, kebangsaan beliau cerita semua banyak hal. Makanya kita berusaha politik jangan menjual agama, politik identitas itu jangan. Jadi pilihlah pemimpin yang memang sudah siap untuk bangsa dan negara. Kalau masih membawa-bawa agama, ya itu susah. Susah ya? Iya. Makanya selama sudah mendekati pemilihan, banyak pengajian saya juga, saya stop dulu. Kenapa? Takutnya nanti dikira pengajian politik juga, kan salah gitu. Ya, makanya saya lebih memilih seperti tadi, jalan-jalan belusukan. Jadi sehari itu bisa 10 sampai 15 detik saya jalan-jalan aja. Tapi terus ini kampanye lah gitu kan, bukan pengajian apa Bukan. gitu. Bukan. Iya, sekalian. Ya? Enggak. Ya, makanya kalau dia nanya, ya saya datang ke sini untuk kampanye. Kalau pengajian setelah pemilu saya bilang. Biar tidak campur aduk. Berarti cuti lah dari pengajian. Tapi akhirnya kemudian memilih ke Prabowo Gibran ini apa? Pada kita memilih ke Prabowo Gibran pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita jumpa lagi di acara Trilogi. Tribu Lombok, Dialog dan Inspirasi. Tribuners, berbicara tentang NTB tidak lengkap rasanya tanpa membahas Nahdlatul Wathon. Salah satu organisasi masyarakat Islam terbesar di Nusa Tenggara Barat dan bahkan cukup berpengaruh di Indonesia. Dan untuk membahas ini, sekarang saya sudah bersama Ketua Umum PBNW, Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. Assalamualaikum Tuan Guru. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Iya. Gimana kabar Pak Tuan Guru? Alhamdulillah baik. Sehat. Sehat. Apa aktivitas sekarang Pak Tuan Guru? Dengan di tahun 2024 yang katanya tahun panas katanya. Ya tahun politik. Tahun panas-panas adem lah. Adem. Tetap adem ya. Tetap adem. Aktivitas sekarang dakwah atau karena sudah dekat pemilihan ya kita jalan-jalan lah ke masyarakat. Jalan-jalan ke masyarakat. Belusukan kalau istilah orang. Belusukan. Kalau saya bilang jalan-jalan. Jalan-jalan ya. Ya luar biasa. Berarti sekarang turun gunung juga katanya Tuan Guru ya? Ya harus. Harus ya. Harus. Menyapa umat ya. Menyapa. Ya, Tribuners, Nahdlatul Wathon merupakan salah satu organisasi berpengaruh di Nusa Tenggara Barat. Dan kalau kita kontekskan dalam konteks politik, setiap tokoh politik itu selalu silaturahim atau bertemu dengan tokoh-tokoh NW yang datang ke NTB tentunya Pak Tuan Guru ya. Iya. Dan ini tapi sebelum bicara lebih jauh soal politik, tentunya Pak Tuan Guru kita bisa dijelaskan nggak ini bagaimana sih sebenarnya Nahdlatul Wathon sebagai ormas Islam dan sejarah didirikannya nih Tuan Guru oleh Maulana Syekh. Nahdlatul Wathon ini bagaimana sih didirikan, semangat perjuangan seperti apa? Ya, terima kasih. Nahdlatul Wathon itu didirikan tuh cikal bakalnya dari madrasah. Dari dua induk madrasah yaitu madrasah NWDI dan madrasah NBDI. NWDI untuk putra, NBDI untuk putri. Nah, begitu Nini Maulana Syekh, saya panggilnya Nini kalau bahasa kita kakek lah. Kakek. Jadi Nini Maulana Syekh itu mendirikan dua madrasah untuk putra, pertama NWDI terus NBDI. Kemudian untuk menaungi dua madrasah tersebut, akhirnya beliau diminta oleh guru beliau yaitu Syekh Hasan Masyad dan Syekh Amin Al-Qutbi untuk mendirikan sebuah organisasi. Akhirnya beliau mendirikan organisasi Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon. Iya. Organisasi Nahdlatul Wathon didirikan pada tanggal 1 Maret 1953. Iya. Untuk menaungi madrasah. Nahdlatul Wathon. Ya, nah, Nahdlatul Wathon sendiri bergerak di 3 bidang: pendidikan, sosial dan dakwah. Sosial dan dakwah ya. Alhamdulillah Nahdlatul Wathon sekarang sudah tersebar di 38 provinsi
Ya, terakhir Sudah data di PBNW, Madrasah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia itu ada 2.267 2.267 ya madrasah di seluruh Indonesia yang tersebar di 38 provinsi. provinsi ya. Terbanyak memang di Nusa Tenggara Barat itu 1.345. 40. Jadi Itu yang di Nusa Tenggara Barat saja. Jadi Nahdlatul Ulama ini di Indonesia Sudah semua, masif. alhamdulillah. 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 Jadi bukan hanya di NTB aja, Bukan Pak hanya di Guru NTB. ya. Bahkan di luar negeri kita sudah mempunyai 6 PWK. 6 PPK ya. 6 PWK di luar negeri. Berarti ini menunjukkan sudah sangat masif lah NW. Masif. Kan banyak sebagian nih, kayak mohon maaf Pak Guru, hanya bilang NW hanya di NTB aja gitu kan. Tidak, tapi Cuma belum dikenal saja. Cuma belum dikenal ya. Tapi kalau dari sanad aliran organisasinya Ahlussunnah wal Jamaah Tetap sama dengan NU. Sama gitu. Yang membedakan apa dia waktu itu? Ya kita kan kita kalau di NU itu mazhabnya satu. Mazhab Syafi'i. Syafi'i. Itu gitu. Dari pendirinya. Dari pendiri. Kalau bicara soal pendiri nih Tuan Guru, Ya. dulu semangat selain untuk menaungi dari 2 madrasah tadi itu, semangat yang untuk mendirikan organisasi. Kenapa harus ada organisasi ini? Ya, semangat beliau dari zaman penjajahan dulu ya untuk menjaga negara, membela tanah air. Bela tanah air. Makanya beliau namakan Nahdlatul Ulama. Jadi untuk membela tanah air, untuk menjaga tanah air, kan beliau ikut perang di zaman nikah dan lain sebagainya. Ya, itu sangat luar biasa waktu zaman dulu. Jadi ikutlah merasakan penjajahan pada zaman dulu. Nah, itu makanya beliau mendirikan organisasi selain bidang pendidikan sosial dakwah dan juga untuk membentengi tanah air. Tanah air. Sudah berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan. Itu makanya beliau diberi gelar pahlawan nasional oleh Bapak Jokowi. Satu-satunya pahlawan nasional dari Nusa Tenggara Barat saat ini Tuan Guru ya. Itu juga nama bandara kan. Iya. Nahdlatul Ulama ini kan artinya cinta tanah air. Iya. Tuan Guru, Cinta ya. tanah air, membela tanah air. Jadi bukan ada embel-embel Islam, malah di situ kata-kata Islam di situ. Iya, karena memang Nahdlatul Ulama itu bukan hanya Islam tapi kebangsaan. Kebangsaan. Lebih kepada kebangsaan. Buktinya karang-karangan lagu beliau, pendiri, begitu juga tulisan-tulisan beliau selalu tentang tanah air. Tanah air. Selalu tentang tanah air. Sudah cinta tanah air itu sudah. Sangat luar biasa nih Bang Nasir. Jadi dakwah yang dilakukan itu tidak Untuk memisahkan Iya. antara agama dengan Tidak bangsa. Satu. Satu ya. Dan ini sudah makin terinternalisasi dan Iya. Sampai pengurus- hari ini, alhamdulillah. Izin Tuan Guru, kalau Tuan Guru sendiri yang posisi kan cucu ya, Ya cucu. cucu yang sekarang melanjutkan kiprah membesarkan organisasi tentunya. Iya. Juga spirit itu ada nggak yang pesan atau yang paling diingat gitu? Saya sejak lahir kan digendong oleh beliau. Iya, Cerita dari beliau sampai usia 2 minggu. usia dulu. Begitu usia 2 minggu barulah beliau minta izin kepada umi saya dan mami saya, almarhum mami saya, untuk diberi nama Zainuddin. Zainuddin. Seperti nama beliau, makanya Zainuddin Atsani artinya Zainuddin kedua. Zainuddin kedua. Iya. Jadi penerus berarti. Iya, itu Zainuddin kedua. Nah, usia 4 tahun, nah itu baru mulai diajarkan berbagai macam hal oleh beliau. Dan sampai akhir hayat tetap bagaimana kita berjuang di Nahdlatul Ulama, beliau selalu menekankan ya seperti tadi, cinta tanah air. Cinta tanah air. Kita harus trilogi perjuangan di Nahdlatul Ulama itu kan yakin, ikhlas, istiqomah. Nah, itu menjadi pegangan kita. Istiqomah. Iya. Kita yakin dengan apa yang didirikan oleh pendirinya, kita yakin dengan visi misi Nahdlatul Ulama. Insya Allah kita ikhlas menjalankannya dan kita akan istiqomah terus melanjutkan dari pendiri. Jadi tidak ada yang kita rubah sejak pendirinya. Tidak ada yang berubah, Tidak ada yang tetap berubah. teguh Iya. pendirian. Sejak 1 Maret 1953 sampai hari ini tidak ada yang kita rubah. Seperti itu adanya Nahdlatul Ulama didirikan, ya sampai ini kita pertahankan seperti itu juga. Sampai sekarang ya. Iya. Dan kalau nggak salah itu sejak Tuan Guru kecil juga sudah diajak berdakwah sama Maulana Syekh. Alhamdulillah sejak umur 4 tahun saya sudah selalu ikut sama beliau. Ikut. Kalau tidak di pangku pasti di samping beliau. Oh, gitu ya, luar biasa. Dan pengalaman itu juga masih terkesan bekas
sangat berbekas karena misalnya lagi ada waktu-waktu senggang beliau pasti pangku. Beliau cerita kisah gimana Nahdlatul Wathon, gimana beliau dulu beliau cerita perjuangan ini seperti ini loh, NU ini seperti ini loh, Islam itu begini, kebangsaan beliau cerita semua banyak hal. Nah, itu. Ya kalau Tangguru ini kan kalau kita umat kan hanya tahu cerita Maulana Syekh dari luar, dari referensi, dari buku yang banyak. Yang banyak kan generasi muda saat ini juga nggak banyak yang berhadapan langsung atau bertemu langsung. Nah kalau dari Pak Tangguru, karakter pribadi Maulana Syekh itu seperti apa sebenarnya yang Pelungguh kenal lah gitu kan? Beliau itu sangat luar biasa di dalam segala hal. Beliau itu sangat santun, ya. Beliau itu sangat misalnya menghadapi suatu masalah apa, beliau selalu santai. Tidak pernah beliau tenang gitu. Iya, tenang. Tidak pernah gerasa-gerusu gimana, santai beliau. Dalam berjuang juga yang penting sesuai garis perjuangan, sesuai aturan negara, sesuai aturan Islam, ya beliau jalan. Sangat luar biasa. Jadi, menurut saya guru yang saya rasakan dari selama saya sejak lahir sampai hari ini yang sangat luar biasa ya beliau. Dalam segala hal. Dalam politik juga guru saya itu beliau. Karena beliau selalu mengajarkan, misalnya contoh nih, beliau sedang keadaan pemilu pada zaman dulu, ataukah sedang keadaan apa. Saya memutuskan begini ini karena begini, saya masih kecil, cuma beliau ngomong. Kadang-kadang saya jawab beliau, saya belum paham. Nanti pahamnya, dengar saja cerita saya. Oh diajak dialog gitu? Diajak, ngobrol beliau. Apapun keputusan, jadi saya tahu. Nah di dunia nyata lah kita bilang ya, pada saat ini ternyata saya menemukan hal-hal itu, oh disikapinya begini loh. Ya, memang ini berat tapi harus begini. Usia berapa waktu itu diajak dialog gitu kan? SD. Dalam konteks apa SD. gitu? SD. Banyak lah kan. Tiba-tiba cerita atau? Ya, gitu seperti tadi kalau lagi nganggur, lagi ada kosong waktu sedikit gitu, beliau usahakan seperti itu. Dan kan dari sejak umur 4 tahun saya selalu di dekat beliau dan alhamdulillah saya sudah rezeki saya bilang dari Allah, ya sudah nikmat dari Allah. Jadi beliau sejak umur 4 tahun, Zainuddin Sani kecil ini belum mengenal apa-apa di dunia ini. Kita ibadah pun kan baru diajar kita masih kecil. Tapi umur 4 tahun itu saya sudah diwajibkan tahajud oleh beliau, sudah diwajibkan untuk wirid itu sejak usia 4 tahun, jam 2 itu pasti fardu ain saya harus bangun. Itu sampai subuh tidak tidur. Itu didikan beliau kepada pribadi saya. Dan sampai sekarang masih? Ya karena amanah, alhamdulillah masih saya jalankan. Sejak usia 4 tahun, sejak pertama diperintah sampai hari ini. Karena beliau selalu membangunkan, kadang-kadang kan tidur sama beliau. Kadang-kadang kecil kita pijit kaki beliau, dari habis sisa beliau pasti sudah tidak terima tamu, kadang-kadang malam istirahat, pijit kaki saya. Kadang-kadang beliau manggil saya kan Zainuddin Saningku kata beliau. Zainuddin kedua saya, kadang-kadang Tuan Guru Bajangku kata beliau manggil saya. Itu saya pijit kaki beliau. Kadang-kadang kalau ngantuk enggak dikasih keluar. Jadi kalau ngantuk, kalau saya tidak tidur di kaki beliau, tidur di sebelah beliau. Nanti jam 2 dibangunkan, ayo bangun. Uduk, tahajud, ya bangun. Karena sudah dibiasakan dari kecil mungkin ya, jadi bangun tengah malam itu sudah biasa. Sudah biasa. Ya. Makanya kalau ada kegiatan sampai malam kadang-kadang saya agak menolak. Kenapa? Karena saya bangun dulu nanti. Ya kalau kegiatannya sampai jam 12 berarti cuma 2 jam dong, seperti gitu. Cuma ya ada saja kegiatan yang tidak bisa kita tinggalkan ya sampai malam ya kita jalani. Itu yang luar biasa saya rasakan dari didikan beliau. Jadi berinteraksi langsung, berdialog. Bahkan dari kecil sudah diajak dialog hal-hal berat mungkin. Iya, beliau hanya bilang simak saya cerita itu saja. Jadi beliau cerita ya saya hanya mendengar. Semacam mungkin menumpahkan apa curhat atau apa semacam. Iya, kita bilang curhat juga sebenarnya tidak. Ya beliau seperti cucunya berdialog. Iya, seperti mengajar tapi nanti lo kamu tahu gitu soalnya. Ya dengar saja, kita dengar saja. Dan memori saya alhamdulillah selama beliau cerita sampai beliau hadap mana, duduk, pakai baju apa masih kuat di memori saya. Yang paling diingat Pak Tangguru soal Maulana Syekh ini waktu dialog atau diajak curhat tiba-tiba diceritakan hal yang nggak diingat apa? Misalnya masalah apa? Soal politik kah atau soal umat kah? Masalah perjuangan. NU yang utama. Kalau politik itu kan sedikit sambilan lah. Apa yang salah satu mungkin yang teringat?
Yang teringat itu pendidikan. Pendidikan. Jadi istilahnya Nahdlatul Ulama itu untuk membela bangsa ini, untuk memajukan bangsa ini, untuk menjaga bangsa ini ya pendidikan itu yang utama. Jadi anak-anak bangsa, warga Nahdlatul Ulama ke depan ya harus punya pendidikan yang baik. Pendidikan. Iya. Barulah kan bisa jadi itu ini dan ini kan harus banyak pemahaman. Mengubah. Iya. Kalau orang tidak sekolah kan beda. Nah itu beliau mengedepankan sekolah, makanya kan pertama itu pendidikan, baru sosial, baru dakwah. Iya. Dakwah kita alhamdulillah kan sudah luar biasa. Iya. Luar biasa. Jadi itu yang melekat. Pendidikan yang beliau selalu menekankan, maka nanti madrasah yang penting diurus gini. Nanti baru organisasi. Oh iya. Jadi sangat banyak yang beliau. Jadi yang dalam sekarang dari sebagai ketum PBNW kan itu sudah wasiat yang terus ya masih teringat terus dan itu jadi pegangan lah Pak Guru. Ya. Jadi pegangan semuanya. Sosok Maulana Syekh juga bukan ulama yang anti politik saya lihat Pak Guru. Tidak. Beliau dari sejak malah mendirikan Nahdlatul Ulama Badan Konstituante kalau nggak salah itu. Iya. Anggota MPRS, konstituante gitu kan. Terus beliau juga di partai dulu masuk, di beberapa partai pernah, pindah partai kembali lagi pernah. Ya dilanjutkan oleh PB berikutnya sampai ke Umuna kemarin. Beliau ada di partai-partai ya, saya juga menjadi ketua umum ya melanjutkan dari beliau itu ya. Karena NU ini pasti bersama partai ya, saya melanjutkan juga bersama partai. Jadi semacam bukan hal yang tabu ya politik bukan itu. Yang tabu. Sebenarnya bukan. Cuma kadang-kadang orang salah paham aja. Salah paham. Kan masyarakat biasanya aja usah politik itu kotor atau apa gitu kan. Atau mencampur adukan agama dengan politik itu. Ya. Tidak boleh gitu. Nah, kita itu kan sebagian banyak yang masih berpikir negatif tentang politik kan. Iya. Karena mungkin belum memahami. Karena politik itu kalau kita di NKRI ya, politik itu adalah sebagai keharusan. Malah saya bilang itu kewajiban. Kenapa kita bilang kewajiban? Di saat pemilu kan kita harus memilih pemimpin. Di saat pemilu kita memilih utusan kita, utusan rakyat di DPR, baik itu kota, kabupaten, provinsi, pusat kan sebagai utusan rakyat. Itu kan sebagai suatu kewajiban ya, karena ini negara Pancasila. Kita ini kan memang negara demokrasi. Beda dengan negara Arab kayak Saudi dan lain sebagainya kan beda itu. Kerajaan. Itu juga Brunei dan lain sebagainya beda. Nah kalau kita di Indonesia ya tidak bisa dihindari hal seperti itu. Tinggal bagaimana kita menyikapinya saja. Betul. Tinggal bagaimana. Jadi politik itu bukan barang yang kotor Pak Tungguru ya dalam konteks perjuangan. Tidak. Seperti apa pandangan Tungguru sendiri soal politik ini? Apakah politik itu sejauh mana kita harus terlibat di situ? Iya, sejauh kita harus terlibat itu contohnya di saat kita memilih pemimpin negara ataukah kita memilih pemimpin daerah dan lain sebagainya kan kita kalau kita hanya diam jangan-jangan yang jadi pemimpin salah. Iya. Kan berdosa kita. Ya, kita harus ikut memilih supaya pemimpin yang terpilih itu yang terbaik. Jadi harus proaktif juga ya? Iya, tidak bisa kita diam. Ya, seperti ada Prabowo di samping di sana. Ya, karena saya tadi habis keliling-keliling kampanye lah kita bilang. Jadi daripada diganti-ganti bajunya sudah pakai aja sekalian kesini kebetulan. Daripada balik lagi ke rumah yang penting kesini aja langsung. Jadi Tribuners kan politik itu bukan sesuatu yang harus dihindari kan? Kalau ada yang memilih menghindari politik itu Tungguru gimana? Itu politik nanti saya begini-gini udah. Ya, kalau menurut saya duluan. Kita mau salahkan juga tidak bisa ya. Tidak bisa. Semua punya hak. Cuma di dalam politik itu kita sebagai anak bangsa, sebagai warga negara ini mempunyai hak dan kewajiban seperti saya bilang tadi. Haknya kita untuk memilih. Kewajiban kita juga untuk memilih. Kalau kita tidak menyampaikan hak dan kewajiban kita ya mungkin kalau pribadi saya memandang itu salah. Salah. Apalagi ada orang ceritanya mau golput macam itu salah sekali. Tapi ada ya realita ini yang ceritakan di lapangan kita jurnalis kan sering menemui juga masyarakat bilang ini milu politik jual-jual agama doang. Bagaimana menurut Pak Tungguru soal ini? Ya,
Makanya kita berusaha politik jangan menjual agama, politik identitas itu jangan. Jadi pilihlah pemimpin yang memang sudah siap untuk bangsa dan negara. Kalau masih membawa-bawa agama, ya itu susah. Susah ya? Iya. Makanya selama sudah mendekati pemilihan, banyak pengajian saya juga, saya stop dulu. Kenapa? Iya. Takutnya nanti dikira pengajian politik juga, kan salah gitu. Iya, makanya saya lebih memilih seperti tadi, jalan-jalan, belusukan. Jadi sehari itu bisa 10 sampai 15 detik saya jalan-jalan aja. Tapi terus terang, ini kampanye lah gitu kan, bukan pengajian apa? Bukan. Gitu. Bukan. Iya, sekalian. Ya? Enggak. Ya, makanya kalau dia nanya, ya saya datang ke sini untuk kampanye. Iya. Kalau pengajian setelah pemilu saya. Iya. Biar tidak campur aduk. Berarti cuti lah dari pengajian. Bukan cuti. Bukan cuti karena memang ada yang mengundang, tapi di jadwal itu saya berusaha untuk dari Departemen Dakwah PBNW menahan. Saya tanya, ada jadwal, ada, cuma kita tahan dulu sampai selesai tanggal 14. Gitu. Biar fokus juga fokus ya. Biar umat nggak bingung ini pengajian. Biar fokus dan menang. Ya, fokus. Ini nanti biar umat nggak bingung ini pengajian apa iya, politik karena kan gitu. Kembali ke kita, apalagi ada netizen nanti kita salah-salah lagi. Iya, itu pengajian kok pakai baju Prabowo Gibran ya. Mendingan sekalian saya nggak pakai pengajian, ya benar-benar datang. Tidak boleh abu-abu gitu. Tidak boleh abu-abu. Luar biasa. Tapi berarti sekarang sampai pemilihan tetap pakai ini baju Prabowo Gibran. Iya, 24 jam saya pakai, di rumah saya pakai tidur juga. Ini totalitas bener. Iya, sekalian kita all out gitu kan. All out ya. Iya. All out. Biar tidak terlalu banyak hoax. Iya. Hoax itu bahaya. Ini kan udah tensinya kan politik juga makin panas juga. Panas, tapi kami dari 02 tidak panas. Iya. Adem ya. Adem, senyum aja seperti kata Mas Gibran, kita senyumin aja semua. Kita senyumin semua ya. Nah, tapi Tuan Guru sekarang saya dengar juga sudah mulai turun gunung nih. Kalau Tuan Guru ketua PBNW turun gunung ini udah lain cerita ini. Jadi enggak juga, biasa aja. Biasa aja. Ini turun gunungnya karena memang harus turun gunung atau politik atau ada sesuatu yang genting yang harus dijaga itu? Kewajiban. Ya, kita amanah yang pertama di saat Nahdlatul Ulama mendukung Prabowo Gibran ya. Di saat kita sudah itu berarti kita sudah komitmen. Kami sangat menjaga komitmen tersebut. Kedua, saya diminta menjadi Dewan Penasihat TKN. Di saat menjadi Dewan Penasihat TKN lebih sendiri berada di Lombok menjadi dewan di TKN, ya mau tidak mau ya saya rasa itu amanah yang luar biasa yang harus saya jaga dan saya jalankan. Jadi dorongan untuk menjaga amanah itu yang membuat saya itu diantaranya. Yang lain ya memang pilihan kami ya memang ini yang terbaik untuk bangsa itu saya. Ini kan sekarang jadi perannya yang tidak main-main kan, serukup nasional, Dewan Penasihat kan. Di sana perannya apa saja Guru Dewan Penasihat? TKN. Kita semuanya sebenarnya peran kita sama. Bagaimana kita bisa mengajak seluruh elemen bangsa ini untuk bersama-sama memilih pemimpin yang baik. Bersama-sama untuk memilih Prabowo Gibran. Sama tugas kita semua sama. Baik itu pimpinan, baik itu Dewan Penasihat, tugas kita sama. Semua kita turun, kayak saya, Kalimantan, Sulawesi, semua sudah saya arungi. Sekarang yang terakhir, karena sudah mau pemilihan ya kita pulang kampung. Fokus di Lombok. Ini kelilingnya nggak hanya di NTB Pak Tuan Guru ya, tapi seluruh Indonesia. Seluruh. Dan alhamdulillah respon di luar juga khususnya ya dalam tanda kutip untuk jamaah luar biasa. Yang bukan jamaah NW juga alhamdulillah tetangga-tetangga saya di kampung ada orang NW ada yang tidak, nanti itu ikut sama-sama. Alhamdulillah. Jadi respon di daerah mana yang dikunjungi terakhir, di mana sebelum ke NTB? Terakhir Kalimantan Timur. Kami di Kalimantan Timur itu kan Nahdlatul Ulama itu 200.000 lebih. 200.000. Jamaah kita 200.000 lebih. Besar juga. Kalimantan Timur. Maksudnya di IKN itu kita pondok pesantren kita banyak di situ. Kira-kira terawangannya itu semua gimana, Tuan Guru? Kita tidak ngomong terawangan, yang zahir-zahir saja sudah. Sekarang sudah zaman modern ini. Kira-kira tadi semua IT. Ketika jadi Dewan Penasihat itu kerjanya nasihatin aja, enggak turun gunung. Ya salah kalau gitu. Jadi tidak ada amanah itu yang hanya dikerjakan santai, yang harus kita all out. All out, turun semua kekuatan dikerahkan. Optimis berapa satu? Ya kita sebagai tim ya harus optimis.
dengan pilihan kita. Ya kita sudah bertemu, saya sudah bertemu dengan calon-calonnya semua. Cuma ya memang pilihan saya memang ya pilihan kami Prabowo Gibran yang terbaik lah. Jadi waktu sebelum dulu memutuskan Prabowo Gibran, tentu kan tokoh-tokoh politik lain kan juga dari pasangannya juga kesini kan untuk sudah menawarkan komunikasi gabung semua. komunikasi ya. Sudah semua komunikasi. Tapi akhirnya kemudian memilih ke Prabowo Gibran ini apa? Pada kita milih ke Prabowo Gibran pertama usul saran dari Dewan Masya, usul saran dari Dewan Mustasar PBNW dan dari pengurus-pengurus semua ya kita sepakat untuk memilih Prabowo Gibran. Pertimbangannya apa mungkin biar Tribuners juga tahu ini? Ya pertimbangannya ya maaf yang lain ya boleh juga mempunyai pandangan berbeda. Iya. Kalau pandangan kami ya khususnya saya ya saat ini memang Prabowo Gibran yang paling pas untuk memimpin Indonesia. Kenapa paling pas, Pak? Apa? Karena dari segi pengalaman. Pengalaman Bapak Prabowo yang luar biasa dan visi misinya. Ya. Kalau ditanya, ya calon lain juga punya visi misi. Kan saya pernah bertemu juga dengan calon lain. Iya. Pernah ngobrol juga dengan calon lain. Ya. Yang saya rasa Prabowo Gibran yang pas menurut saya. Kalau orang lain bilang, oh ini yang pas, ya kita punya pilihan masing-masing. Iya. Ya, cuma yang saya aneh itu kadang-kadang kok selalu memanas, menyerang saya. Iya. Saya aneh. Ya, nanti pas selesai pemilihan, masa kita nggak ribut-ribut terus? Iya. Nah, cuma ya yang santai-santai aja sih sebenarnya. Ya jangan terlalu saling menyudutkan. Demi bangsa Indonesia juga Iya. semuanya. Sedikit-dikit 02 terus yang salah kan, aduh, tidak menarik menurut saya itu. Salah-salah terus gitu. Siapa yang nyalahin itu, Pak Tangguru? Ya kan banyak di media. Ini Banyak sampai hari ini kan. Iya. Nah, iya. Jadi sekarang melihat kontestasi pemilihan menjelang pencoblosan ini tensinya agak naik dan sebelumnya Desember itu saya lihat tidak terlalu muncul. Sekarang sudah di naik. panggung terbuka. Luar biasa Sudah naiknya. Serangan-serangan istilahnya strike-nya luar biasa lah. Luar biasa. Jadi gimana Tuan Guru, statement juga para tokoh Iya, kalau banyak lah yang langsung nyerang ke 02. sangat banyak sebenarnya. Tapi kalau kita ya kita senyumin aja. Senyumin aja, kita bawa santai karena kita berpikir ya kita ini bersaudara di Indonesia ini, kenapa kita harus gotok-gotokan, ribut-ributkan. Tapi saya kadang-kadang agak saya kadang-kadang agak miris kalau ada calon ya presiden atau wakil presiden yang menyerang sesama calon, itu saya agak miris di situ. Agak miris saya. Dengan statement-statement liar di luar itu kan sebenarnya itu memancing tensi. Begitu juga elit-elit politik ini kadang-kadang agak menyerang itu, kadang-kadang saya agak saya agak sedih di situ. Kok memanasin masyarakat kan jadinya panas di situ. Iya. Jadi kan yang kita takutkan itu sampai terbelah. Coba statementnya santun. Mendingan mendukung 02 misalnya, fokus 02, mendukung 01 fokus dengan calon masing-masing. Kan lebih menarik menurut saya. Jadi begitu selesai Pilpres, tidak ada lagi seperti dulu kan. Kan dulu keributnya ada kampret, ada lain sebagainya kan. Mudah-mudahan sekarang ini tidak. Tapi kok sudah mau pencoblosan masih aja. Terutama elit-elit ini kadang-kadang ngomongnya itu ngawur saya. Tidak jelas. Siapa itu? Ya bisa dilihat di berita. Tidak jelas semua. Ngomong-ngomongnya tidak jelas. Jadi kritiknya makin kencang, makin ngawur. Iya, apalagi sampai menyerang personal itu kan tidak pantas sekali. Salah satunya mungkin. Iya. Salah satunya, salah banyaknya banyak. Iya, banyak. Kalau saya menanggapi itu senyum aja saya. Kenapa? Kadang-kadang saya sedihnya itu kualitas calon pemimpin seperti ini ya. Bisanya menyerang teman, bisanya menyerang saudara seolah-olah begitu. Padahal dulu disokong gitu. Ya? Padahal dulu disokong juga sama Pak Prabowo. Iya, terlepas dari itu kan. Kembali ke etika, ngomong etika tapi sendirinya melanggar etika kan. Nah, itu. Tapi kan dalam politik hal yang lumrah kan, lumrah sih, cuma kan kritik, yang kita lihat tensi di masyarakat. Nah, kita harus bisa melihat di masyarakat. Kalau kira-kira masyarakat itu akan memanas, kenapa kita tidak tahan diri dengan hal-hal begitu. Mendingan istilah kasarnya, gimana ini calon saya, ini loh dia hebat, mendingan itu yang didorong masing-masing.
Kalau menurut saya, tapi itu kan hak masing-masing, kembali lagi haknya semua. Tapi saya lihat juga 02 juga balik membalas itu di luar debat juga apa gitu. Ya karena terlalu sering ya. Ya sesabar-sabar orang ada batasnya juga. Ada batas juga. Ada batasnya Nyerang juga. balik itu Sebenarnya bukan nyerang balik sih. Sebenarnya bukan nyerang balik menurut saya. Ya menjawab. untuk memberi penjelasan saja. Untuk memberi penjelasan kepada masyarakat ini loh yang sebenarnya. Itu saja. Program-programnya juga banyak dikritik gitu. Termasuk yang sekarang sering joget-joget itu gimana? Ya, sebenarnya kita joget itu bukan kita tidak punya visi dan misi. Visi dan misi Bapak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat kuat. Kita joget itu biar tidak pada ribut. Mendingan daripada kita saling caci maki dan lain sebagainya, sedang-sedang mendingan kita jogetin aja. Jadi mendingan kita joget gemoy aja kan selesai. Katanya 02 terlalu banyak gimmick gitu Tuan Guru yang Sebenarnya bukan gimmick, tergantung pandangan. Dalam hal apa gimmick coba? Biasa aja kan? yang joget-joget itu gimmick. Iya itu kan biasa, bukan gimmick. Itu bukan gimmick, cara kampanye gitu ya. Cara kampanye itu kan iya berbeda, orang berbeda cara. Kan punya hak. Jadi sekarang dengan dengan banyaknya serangan ini, kira-kira di tim khusus di NTB itu cara nyikapinya gimana? Ya Mensosialisasikan ke masyarakat. kita mengajak masyarakat saja, santai aja. Tidak terlalu balik, oh itu dia jelek, jangan, enggak ada. Kita terbaik santun. Ya inilah Prabowo Gibran, inilah program kita terus menjelaskan ke bawah. Dan alhamdulillah begitu saya coba menyentuh ya yang aslinya maaf ada di tempat lain, saya coba sentuh pelan. Saya biasa ke kampung ngobrol, dialog. Ya pasti banyak pertanyaan, kita jawab. Alhamdulillah hampir 2 minggu, sudah 2 minggu lah saya jalan ini. Rata-rata saya menemukan yang saya sentuh kembali ke Prabowo dia, ke Prabowo Gibran. Kan suara Prabowo memang 2 kali pilpres selalu menang di sini. Kalau menang, cuma kan saya kan punya tim juga, punya tim khusus untuk menilai keadaan kampung per kampung. Nah itu saya evaluasi. Oh ini kayaknya harus disentuh, harus dievaluasi. Nah itu yang saya sentuh. Makanya sehari itu dari pagi sampai malam itu sekian titik saya keliling secara pribadi mengajak sampai menjelang pemilihan nanti. Insya Allah. Bukan hanya warga Nahdlatul Ulama yang tidak juga saya dekati. Alhamdulillah begitu kita menjelaskan ya mereka paham. Misalnya mereka ke calon A, begitu kita jelaskan mau ikut calon B. Dan kita tidak pakai apa-apa, tidak bawa apa-apa, kita hanya menjelaskan. Kalau dikira kita pakai itu ini enggak ada. Kalau tunggu mohon maaf, tahun pilpres sebelumnya mungkin apakah seperti ini juga? Perasaan saya Tuan Guru gak ikut langsung keliling gitu. Kenapa sekarang pilpres sebelumnya itu sekarang benar-benar all out dan bahkan turun gunung ini? Pilpres sebelumnya itu kan saya di ketua wilayah dulu, Nusa Tenggara Barat. Nah dan kita punya tugas tuh banyak. Beda-beda tugas ya, saya bagiannya lain-lain, jadi saya agak santai memang di situ. Sekarang begitu jadi ketua umum, terus di TKN lagi ya seperti tadi menjalankan amanah ya, saya akan all out ya. Biar masyarakat tidak salah pilih. Karena 5 tahun lo memimpin, bukan 5 tahun. Ini bukan karena ambisi untuk 1 putaran gitu Tuan Guru? Sebenarnya bukan ambisi ya. Kami di 02 itu bukan ambisi, bukan. Cuma ya kalau sudah angkanya besar ya kenapa tidak kita berusaha untuk sekali putaran. Kami bilangnya sekali putaran. Ya, bukan 1 putaran, sekali putaran. Ya. Jadi bukan karena ambisi, bukan. Ya, jadi kita berusaha sekali putaran. Ya. Iya. Pak Tuan Guru, ini kan sekarang masuk di TKN, gitu kan. Tentunya TKN ini ada timnya Prabowo Gibran. Dan Gibran ini kita tahu putra presiden, Tuan Guru ya. Nah, selama di TKN ini ada komunikasi khusus dengan Pak Jokowi apa enggak gitu, baik secara personal atau apa? Enggak, kami berbicara dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran beserta tim saja. Ya. Tidak ada Pak Jokowi? Tidak ada sama sekali. Ya benar-benar ya keinginan Prabowo, pribadi Prabowo yang memilih Mas Gibran. Dan sebelum Mas Gibran dipilih mungkin bisa lihat saya pernah buat pamflet sendiri
saya minta di-share sama anak-anak media di Lemtik. Itu saya sudah memasang Prabowo dengan Gibran. Saya memang dari awal mendukung Mas Gibran jadi wakil. Kenapa Pak? Makan Gibran justru jadi sorotan kan di Pilpres. Iya, dari sebelum ada MK semuanya saya sudah milih Mas Gibran jadi wakil. Dianggap. Makanya saya berani membuat pamflet Prabowo Gibran, makanya banyak yang nanya, saya bilang ya itu pilihan saya. Iya. Jadi ternyata itu yang dipilih sama Pak Prabowo. Pak Prabowo. jadi deal ya, jadi pasangan. Tapi yang sosok Gibran ini kembali lagi soal tadi kan Tuan Guru ini pasangan yang pas, tapi yang sosok Gibran kan sangat kontroversial. Representasi anak muda. Anak muda gitu kan. Nah, kenapa sudah yakin sekali dengan Gibran ini? Sosok Gibran bagi Pak Tuan Guru seperti apa? Beliau Mas Gibran itu sangat luar biasa. Kan banyak dapat kritik. Iya. Bahkan bilang saya sebelum milih Gibran saya sudah jalan-jalan ke Solo sudah berapa kali, jadi saya sudah lihat bagaimana kota Solo dan saya menganggap beliau luar biasa. Seorang anak muda masih mau belajar, masih mau merubah terus merubah diri menjadi lebih baik, itu luar biasa saya rasa. Memang banyak tokoh yang lain, cuma kenapa Bapak Prabowo tidak dipasangkan dengan Mas Gibran menurut saya. Makanya sebelum orang memilih Gibran, saya sudah memilih duluan dan bisa dilihat pamflet saya pada tanggal berapa saya sudah keluarkan sebelumnya. Karena saya tertarik kalau Mas Gibran menjadi wapres ini sangat luar biasa. Tidak terlalu muda Pak? Tidak juga. Sudah banyak kok pemimpin muda juga banyak. Iya. Enggak juga. Jadi enggak jadi isu lah itu, enggak jadi soal lah gitu. Enggak jadi soal. Itu kan katanya orang yang enggak mau itu saja. Iya. Yang enggak mau lihat Mas Gibran jadi itu saja. Iya. Tapi sekarang komunikasi sama Pak Prabowo gimana Pak Tuan Guru? Biasa saja, kan beliau sibuk sekarang. Iya. Sibuk. Sering komunikasi apa ya? Kalau kebetulan ketemu saja. Ketemu. Iya, nitip beliau untuk di Nusa Tenggara Barat itu yang paling. Sebelumnya sering komunikasi Pak Tuan Guru? Sebelumnya Pak Prabowo. pernah. Sebelumnya. Komunikasi misalnya apa gitu, istilahnya amanah-amanah yang dititipkan gitu. Ya, untuk Gerindra dan untuk beliau. Sangat banyak visi dan misi beliau yang memang luar biasa, yang memang seperti tadi saya bilang, dari calon-calon ini beberapa kali ketemu dengan yang A, B, C. Memang Pak Prabowo itu yang memang sangat siap saya rasa untuk memimpin Indonesia ini. Siap, sudah itu kesimpulan yang sudah sangat siap. Sudah final lah Tuan Guru ya. Jadi memang dari sekian pasangan paling siap. Menurut saya. Ya terserah itu yang lain ya. Terserah yang lain. Tidak bisa kita paksakan. Iya. Tapi kalau mau juga bagus. Luar biasa. Tribuners, memang politik kan, yang politik kebangsaan ini dalam konteks kita bicara politik kebangsaan Pak Tuan Guru ya. Jadi tadi bagaimana menyatukan visi umat itu dengan politik gitu kan. Kak Tuan Guru mungkin ada closing statement lah untuk di sesi ini. Kita ingin ada closing statement untuk masyarakat kita di Nusa Tenggara di seluruh Indonesia, bagaimana memaknai politik dan bagaimana mulai menghadapi Pilpres 2024 ini gitu kan. Saya boleh bercerita sedikit dulu ya sebelum itu. Maaf, ini saya tidak menarik seorang tokoh menuju ke arah politik, tidak. Iya. Cuma ini gambaran saya. Gus Baha di dalam salah satu ceramah beliau mengatakan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo ini kenapa bersatu? Yaitu berarti karena itu doa dari Al-Maghfurullah dari almarhum Kiai Maimun Zubair. Nah, beliau berdoa supaya dua anak bangsa ini bersatu dan dikabulkan. Dan pada Pilpres 2019 yang begitu hangat, begitu panas luar biasa, seorang Prabowo itu dan Jokowi itu bisa menyatu. Nah, itu kan doa seorang kiai. Dan alhamdulillah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menyatu. Nah, kita bisa lihat di situ. Sampai sekarang kedua tokoh bangsa terbaik ini menyatu sampai sekarang. Malah menyatukan Prabowo dengan anaknya Pak Jokowi itu kan. Ya, saya enggak tahu ya apakah itu karena doa atau apa. Makanya saya tidak mau menyangkut pautkan antara
kiai besar dengan politik tidak. Cuma itu cerita saya. Nah, jadi saya mengambil kesimpulan di sini untuk menyikapi Pilpres 2024 ini, saya rasa kita jangan terlalu menaikkan tensi lah. Mari kita politik gembira. Maksud saya politik gembira ya seperti tadi kita joget gemo itu sebenarnya untuk menurunkan tensi. Cuma kadang-kadang disalahartikan oleh tokoh-tokoh yang lain. Bukan untuk, kalau bahasa Lomboknya itu kajuman, bukan. Bukan untuk bagaimana, bukan. Untuk menurunkan tensi daripada kita akan ribut-ribut kan. Atau juga selesai Pilpres apakah kita akan begini-gini terus? Saling sebut, bukan malu sebenarnya kita. 5 tahun sekali aja lah. Iya. Ya kita sikapi dengan santai Pilpres ini. Ya siapapun yang jadi nanti ya berarti memang itu pilihan rakyat kan begitu. Jadi kalau menurut saya minta ya mari kita lebih santun dalam menyikapi keadaan politik saat ini. Jangan ikut-ikutan lah, dan saya minta juga elit-elit ini agak menahan diri sedikit. Kita juga nanti selesai Pilpres masa kita tidak akan saling tegur kan? Tidak menarik menurut saya. Kita sesama anak bangsa tidak saling tegur itu tidak menarik. Mari kita politiknya riang gembira, santai, ya apapun ada isu kita senyumin aja. Tapi kalau terlalu kita diserang juga, saya juga bisa serang. Serang balik. Iya, cuma kan kita tidak mau. Tidak mau. Jadi tolonglah jangan menyerang personal itu saja. Untuk elit-elit politik khususnya untuk capres jangan menyerang personal. Seperti kan sekarang menyerang personal, nyerang orang tua, capres, nyerang, itu kan tidak baik semua. Iya. Salah satu tokoh bahkan komentarnya luar biasa. Luar biasa. Luar biasa apa dulu? Tidak baiknya. Iya kan, tidak baik. Pakai sampai statementnya kata-kata tidak baik. Iya. Satu keluarga presiden itu dikatakan. Iya. Iya, itu juga tidak baik, sangat tidak baik. Apalagi sampai sebut yang melahirkan dan sebagainya. Ya, Allah, kita tahu anak yang lahir dari rahim seorang ibu itu kan dalam keadaan bersih. Dalam keadaan bersih. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu kan dalam keadaan bersih, dalam keadaan suci, fitrah, dan mempunyai pikiran, akal yang sehat semua. Jadi salahnya apa? Kadang-kadang saya lucu. Apalagi yang sudah mempunyai gelar banyak tapi kok menyerang seperti bahasa begitu. Saya rasa dari mana? Dasarnya apa gitu. Ya kita yang tidak punya gelar aja berpikir begitu, masa yang punya gelar tidak paham gitu. Tapi karena memang tahun politik ya. Jadi iya, tapi biar tahun politik ya statement itu yang wajar-wajar lah, yang masuk akal. Kalau tidak masuk akal kan juga wah bahaya. Bahaya sekali. Baik, Tuan Guru, luar biasa Pak. Terima kasih, sudah banyak hal yang kita bahas tadi dari bagaimana spirit Nahdlatul Wathon dan spirit politik kebangsaan Nahdlatul Wathon, dan sekarang politik Pak Tuan Guru turun gunung untuk mengkampanyekan. Bukan di gunung, masih di jalan. Masih di jalan. Belum pernah naik gunung kan, di jalan gitu. Artinya istilah anak turun gunung gitu, jadi all out untuk menangkan paslon yang didukung Tuan Guru. Dan saya tidak pernah menjelekkan paslon lain. Ya, itu mengajak dan mendukung paslon saya sendiri, menyanjung paslon saya sendiri, visi dan misinya kita bahas dan alhamdulillah diterima. Politik santun. Ya, politik santun. Baik, Tuan Guru, terima kasih banyak. Luar biasa sudah menyempatkan waktu di Tribun Lombok untuk berbagi. Semoga nanti ke depan Tuan Guru bisa kita sharing-sharing lagi di Tribun Lombok, Tuan Guru. Banyak hal yang bisa kita bahas ya, baik keumatan, sosial, budaya. Banyak harus dibahas. Yang harus diberi penjelasan kepada. Sekarang kita fokus ke Pilpres kayaknya misalnya. Udah fokus di Pilpres ya. Mudah-mudahan Prabowo. Amin. Dan yang penting bangsa Indonesia tetap aman dan kita maju bersama. Elit-elitnya tahan diri itu saja. Baik, Tribuners, demikian bincang-bincang kita bersama Ketum PBNW Tuan Guru Kiai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Atsani. Semoga bisa berikan inspirasi dan berikan banyak pelajaran untuk kita sehari-hari ya, Tribuners. Demikian, kita jumpa lagi di acara Trilogi edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.